Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamunya Pak Haji soalnya. Asik. Lupa pakai topi. Aduh, Pak Haji. Pak Haji tapi stylish, tetap stylish dia. Haji Culture. Iya lagi. Gua rada sebel kemarin di Predain tuh di framing gua branded gitu. Padahal secara style itu lebih stylish dia dibanding yang lain-lain. Dia itu harus ada elemen eye catching-nya di setiap apa yang dipakai. Betul. Sebenarnya dia datang ke sini awalnya cuma pakai kaos putih. Celana coklat ini. Terus tiba-tiba kayak pas persiapan mau syuting, wah jaket keren, set topi. Iya. Kenapa ya? Lu tuh mau jaim, lu tuh haji kali. Ya elah. Tapi emang bener, karena kan sebenarnya gini, ketika prediksi kan kita kalau ngomongin ibaratnya OTD, yang paling megang emang Omes. Iya. Diprediksi. Nah, tapi begitu ada bedain, terus ada Predain, ya kan kita butuh anak baru yang dipelonco gitu. Jadi jatuhnya ke Andika. Karena dia di setiap occasion, Pak. Emang sampai padel aja. Kalau lu perhatiin emang dia tuh hari ini datang misalnya pakai tas warna hitam gitu, tas standar karena baru mulai. Terus tiba-tiba besok udah tasnya keren. Impulsif, Pak, orang raket baru keren. Langsung 4 punya raket. Sepatu padel, jersey padel gitu. Main mah belum jago, tapi yang penting gaya dulu. Itu deh. Orang dia baru seminggu kenal padel, dia udah ngomong ke Ayu, dia Ayu istrinya. Umi, ya kan? Umi, minggu depan kamu tinggal di Sukabumi sama anak-anak. Kenapa? Rumah mau aku jadiin lapangan padel. Saya boleh ngomong nih? Boleh. Saya tuh ini impulsif. Bukan impulsif. Saya tuh merasa saya bertanggung jawab dengan pekerjaan saya sebagai public figure. Jadi kalau tampil tuh harus selalu on. Asik. Gitu. Ini beda sama Soima tadi di episode Soima beda nih. Mungkin Soima masih ada biar dia denger tuh. Iya. Kalau ada Soima denger ya. Mbak inget gak di bandara? Kenapa? Mbak mau kemana? Saking orang gak kenalin dia ya. Masuk! Kalau dia kan makin seneng ketika dia bisa pakai apa yang dia nyaman gitu. Celana pendek gak usah pakai makeup, rambut dikuncir, pakai topi gitu. Nih satu story ya yang mendukung statement lu tadi adalah ketika prediksi waktu itu kita ke US. Ya kan? Kita ke US. Dari semua teman-teman yang riding, cuma dia doang yang outstanding outfitnya. Dia pakai baju kodok ya, pakai baju kodok, motornya butut. Dia pakai motor Sportster, custom, tapi custom kayak motor trail. Stangnya miring, jadi sepanjang perjalanan begini baunya. Gini aja. Iya kan? Iya. Tapi kata dia, gak masalah motor gua kayak gimana, ridingnya kayak gimana gak masalah. Yang penting outfit gua cocok sama motor. Yang penting keren. Outfit lu tuh harus selalu statement gitu. Meskipun lu misalnya dari ujung pala sampai ujung kaki, let's say hitam gitu ya, misalnya full black gitu. Tiba-tiba ada satu nyelip, misalnya Slayer merah. Iya. Dan lu sadar gak? OTD lu tuh. Kan ada orang yang pantas, ada orang yang nggak pantas. Lu tuh pakai sesimpel apapun pantas, pakai seluxury apapun lu pantas. Dan lu sadar gak lu diikutin sama Darto dan dia nggak pantas? Itu. Tapi memang kalau ngomongin soal Darto ya di podcast Mas, pernah ada polling. Siapa yang paling stylish? Nomor 1 pilihannya siapa? Yang juaranya Darto. Kok Darto? Kaget kan? Gua aja protes sampai sekarang. Sumpah gua protes. Kok Darto? Gua gak terima. Soalnya kalau Aomes bajunya cuma hitam sama putih. Hitam sama putih bukan sembarang hitam putih kali. Gak detail matanya. Gak detail. Gak lihat cincin-cincin gini tuh. Iya lagi. Cincin haji bro. Oh iya.
Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita bahas outfit dulu. Kita bahas outfit dulu. Lu ada fase berubah terus tiba-tiba keluar rumah harus statement tuh dari kapan? Gua tuh kebiasaan dari istri gua sih. Oh, karena semenjak nikah? itu nyonya, semenjak nikah tuh kayak kata bini gua ya itu tadi. Kita tuh public figure. Menurut gua menjaga badan, postur bentuk badan gitu. Menurut gue itu salah satu bentuk profesionalitas kita. Keluar rumah udah on, menurut gue itu bentuk profesionalitas kita. Karena kan orang berharap pas ketemu, oh iya ini, oh nggak beda sama di TV. Gitu, jadi menurut gue kan kita nggak pernah tahu ketika keluar ketemu calon klien, ketemu siapa, di pesawat duduk sebelah nama siapa, jadi bahan obrolan. Nggak profesional. Ayo bertolak belakang soalnya. Bertolak belakang. Kita juga ngebahas penampilan Soima tadi. Iya. Ya makanya. Oke. Kalau Mae, emang humble. Kalau bisa, bener tapi bener. Kita kenal Mae kan. Di luar panggung, aku ya Soimah yang di rumah. Iya, padanya. Soimah sebagai temen. Ya, kalau gua di dalam, di luar, dimanapun, bahkan ke anak-anak, gua tuh artis. Tapi ada benernya juga sih. Tapi kalau gua prinsipnya begitu sih, lebih ke kayaknya mungkin pas ketemu di luar, ih, si Maya ada di sini sih. Ya kan, kenyamanan orang kan beda-beda. Iya, makanya kalau gue gitu kadang. Ya kok bisa mes gitu, maksudnya nih gue ya, gue juga pengen gitu maksudnya. Kayak gue ngeliat lu di pekerjaan, gue ngeliat lu di pergaulan, gue ngeliat lu di olahraga, gue ngeliat lu di sekolah. Bahkan acara sekolah anak kita sama kan gitu. Gue ngeliat dia tuh yang bener-bener nggak harus mewah, nggak harus apa ya, tapi fashionable gitu. Iya. Kadang-kadang gue suka ngebandingin kayak gue cuma datang pakai let's say slip on. Udah berusaha semaksimal mungkin aja kayak kok dia kayaknya effortless tapi kelihatan sesuatu outstanding gitu. Apa menurut lu bentuk kita juga sama percaya diri kita ngaruh gak sih? Kalau menurut gue sih iya sih. Kepercayaan diri itu kan tampil ketika kita yakin pakai apa, gue keren. Menurut gue sih itu yang paling utama. Jadi, tapi nggak berlaku di Darto ya. Sorry. Iya ya. Gue baru inget. Karena gue nyontohin jauh-jauh. Darto tuh suka berasa keren? Enggak. Sumpah enggak. Padahal dia yakin loh berangkat dari rumah tuh. Dia mau kurang gimana. Kita mau ke kawinan nih. Semua udah tahu. Coba sering salah dress code. Semua bilang pakai jas. Dia datang pakai sarung ala-ala, pakai batik, udah kayak Mas Ari Tulang gitu. Terus dia bilang, keren gak gua? Kayak Dwi Sasono. Jauh banget ya. Dwi Sasono keren banget, tapi menurut gua rasa percaya diri akhirnya juga memperlihatkan kita kok. Kan kalau Darto mungkin beberapa orang bilang keren, 2 orang lah. Sisanya kebetulan teman-teman dekatnya bilang enggak gitu. Cuman menurut gua percaya diri itu menambah sesuatu kita lebih yakin buat tampil. Dan selalu kalau gua tuh apa ya, kalau sama gua pribadi nih. Kalau udah suka sesuatu, gua tuh explore. Kayak gue seneng padel. Apa sih padel tuh? Tapi yang gue dalemin bukan olahraganya, tapi culture-nya. Siapa sih pemain jagoannya? Bagaimana sih mereka berdandan? Dia pakai apa sih raket sepatu? apa? Dia pakai raket apa? Oh, raket yang gaul tuh gini. Oh, sepatu tuh yang bukan enak buat main, tapi sepatu yang keren tuh yang ini. Motoran begitu. Oh, motor keren tuh begitu. Kayak helmnya kalau mau motor begini, helm itu harus yang ini. Oh, ada loh helm dari Brazil. Orang Indo kayaknya belum ada yang pakai nih, kayak gitu-gitu. Jadi gue mulainya begitu. Iya.
Jadi tuh gua nguliknya di situ, oh ini gini gitu. Berarti dari sekian penghasilan, lu selalu menyisihkan budget, ini budget buat outfit gua. Selalu ada budget untuk itu. Bukan menyisihkan ya, kayaknya habis buat outfit. Karena pergaulannya luas bener. Outfit motor kalau dikulik dalam dan mahal. Bener. Outfit golf dikulik dalam dan mahal. Enggak Padahal juga begitu. Tapi akhirnya kan gua akhirnya berbisnis dari situ. Contohnya gua seneng motor, gua bikin brand namanya Tigrehood. Gitu. Terus gua seneng golf nih. Enggak juga sih. Saya seneng padahal nggak bikin juga. Golf aja sampai 15. Nggak usah jauh-jauh. Waktu itu gue racunin main pickleball. Sampai akhirnya dia sama istrinya ikutan main. Dia baru nyobain sekali nih. Wah seru kata dia gitu. Kalau kita kan ya ngobrol-ngobrol aja dulu. Pickle seru ya. Mainnya kayaknya begini. Kayaknya gue mau main lagi deh. Ini enggak, dia langsung buka handphone. Pak, mau check out raket langsung. Dan jangan salah lu, gua sama dia kan diracunin raket padel juga kan. Pak, ini oke. Cuman kan lu tau lah ya, orang kayak kita, kayak ini itu kayak gitu. Tapi ini itu kayak selalu ada gitu-gitunya gitu loh. Kalau gue tuh suka begitu, kadang ke temen-temen ya, kayak gitu misalkan, nanti lu bakal tetap beli lagi. Menurut gue gitu, karena bukan kenyamanan. Gitu kayak dan lu beli aja banyak. Kenapa lu nggak, kalau lu senang observasi, lu senang mencari tahu, kenapa lu nggak cari puncaknya, lu beli cuma satu? Ternyata puncaknya banyak. Ini juga puncak. Maksudnya tiap brand ada puncaknya, gitu kan. Ada bagusnya. Wah, Cuman ini paling bagusnya ini, yang ini paling rare-nya ini. Iya, cuman gue gitu. sekarang belajar kok kayak tas golf. Buat gue ada yang gue jual, ada. Terus kadang gue hadiahkan buat partner gitu. Jadi itu bagian dari hadiah kalau buat bisnis segala macam. Terus kayak raket padel gue yang nggak cocok udah gue jual. Kayak yang kemarin putih udah gue jual. Ada yang nggak cocok gue jual, tapi datang 4. Emang impulsif sih. Impulsif sih, itu jelek banget. Tapi itu. selain basicnya impulsif, tapi kan itu kayak lu ada kecemasan ketika lu punya sesuatu tapi rasanya kayak brandnya nanggung-nanggung aja gitu. Lu pasti ada kecemasan kan? Kayak ada rasanya kurang deh. Mungkin gitu. karena gue orangnya begitu. Karena udah nanti gue bakal beli lagi nih. Pasti bakal nyari nih. Kayak gitu misalkan kayak ya itu tadi raket padel misalkan. Nanti pasti gue bakal ganti. Jadi kenapa gue harus beli ini misalkan ya udah deh sekalian beli yang ini gitu daripada double keluar duitnya gitu. Jadinya triple. Tapi urusan fashion siapa yang belanja, Mes? Lu belanja sendiri atau Umi yang pilih-pilih? Kalau gua sih biasanya belanja sendiri iya, belanja bareng juga iya, cuman gua lebih percaya kayak kesini nih. Ini yang dandanin bini gua. Ini bini gua. Sayang, aku nanti mau syuting WA gimana bajunya? Nih pakai jaket yang ini, topinya ini, sepatunya ini, celananya yang ini. Ini gua didandanin bini gua. Oh, gitu. Gua kalau syuting acara bintang tamu kah atau off air, pasti gua menyerahkan semua ke bini gua. Sayang, ini gimana? Enggak, pakainya ini aja, ini gini. Oh, gitu. Yang suka ngasih statement tuh kayak lu bilang tadi hitam, tiba-tiba ada merah bini gua. Oh. Gitu tiba-tiba cek kasih ini deh, slayer merah. Udah. Beres kayak gitu-gitu. Gua dulu pernah sih coba ngikutin konsep lu tuh, misalkan Ayu yang ngasih. Ayu siapa nih? Ayu bini gua. Masa Ayu bini lu? Ayu juga. Aneh banget nanya ke bini gua. Aneh banget. Kan bini lu Umi yang kurus. Iya. Gua coba tuh konsep kayak gitu. Dandanin bini gua dandanin gua gitu. Udah keren. Dia pakai kayak gua mau kayak dinner gitu sama klien. Gua pakai kemeja panjang gitu. Terus dikasih dasi yang bagus gitu, terus sepatu dipilihin sama dia, terus pakai topi kayak fedora gitu, udah keren. Tapi
Akhirnya kayak gue berantem sama bini gue. Dia lupa milih celana, gue gak pakai celana. Ya enggak, gue serius. Gue berapa kali ya adu argumen sama istri gue. Istri gue sebenarnya pengen ngasih tahu ke gue, cuma gue tuh nggak mau pakai celana. Bukan. Kira gue tuh orangnya apa ya? Skeptik sama hal baru. Satu itu mungkin Pak Dika. Kedua kayak gue tuh orangnya kayak gini deh. Dia bisa datang ke lokasi, misalkan syuting BTS nih. Datang ke lokasi, dia bisa pakai sepatu Converse kayak gini. Yang pada akhirnya nanti begitu adegan, pasti dia akan ganti. Entah pakai sendal atau pakai sepatu yang berbeda. Yang buat gua, ngapain? Gue mendingan pakai sendal. Udah tahu, gue bakalan. Tuh, gue maksud gue melihat Omes se-effort itu. Nah, sementara kalau gue didananin istri gue kayak, too much gak sih? Tuh, masih entah. Menurut lu itu apa? Gue nggak pede atau males? Menurut gue emang lu males aja mungkin. Soalnya beberapa karakter kan, emang udah gue mau ke situ aja udah males, ngapain gue ribet-ribet juga gitu. Kalau nggak pede, menurut gue sih lu bukan nggak pede, males. Kalau gue circle terdekat ya kayak Surya kan kadang nggak pede. Pakai topi nggak mau pakai topi ya kayak tukang kayak mamang-mamang. Kalau Surya tuh pasti nggak pede. Kalau lu mah memang ngapain udah. Kalau Surya tuh nggak bisa dianeh-anehin lah, dia tuh nyaman udah aja gitu. Dari dirinya udah, gue nggak cocok celana pendek kan baru sekarang. Dulu nggak mau banget pakai celana pendek. Sekarang oh ya udah deh bisa ternyata pakai celana pendek gitu. Menurut gue ada yang nggak pede, tapi ada juga yang emang males. Tuh males tuh. Males banget kelihatan itu males. Tapi kalau di panggung kan dia mental. Makanya coba kalau pakai bajunya kan desainer apa kelihatan apa segala macam. Coba tapi belanja ke PI aja dandannya asal aja kan. Tapi menurut gue ya itulah beda-beda mungkin. Karena mungkin respect. Karena menurut Soima kan yang penting isi saldonya, yang penting gue bisa beli itunya. Itu dia. Oh jadi itu menurut lu? Menurut gue sih mungkin begitu. Pengen sih sebenarnya gue. Terus kemarin lu lagi haji memikirkan outfit nggak? Sempet nggak? Kayak baju, gua nggak mau kayak sekedar baju koko, celana panjang gitu, kayak kurang gua gitu. Parah. Kalau dia sih nggak mikirin outfit ya, tapi kalau gua ngeliatnya dia tuh lebih mikirin apa ya, body language dia ketika misalkan orang lain mungkin biasanya kalau umroh atau haji di depan Ka'bah difotoin. Kalau dia tuh bisa mikirin berdoa depannya Ka'bah, tangannya di sini. Terus lu kebayang nggak kameranya di mana? Berarti kan dia mikirin banget konsep itu. Asik. Gitu aja, simple bro. Tuh. Bisa. Tapi jujur, lu pas berangkat haji mikirin nggak? Nanti aku mau hari pertama pakai yang gamis. Hari kedua pakai atasan sama bawahan tapi ada aksen ininya, pecinya harus warna gitu. Iya. Bener. Iya Pak. Apalagi belanja kan dulu, jajan dulu. Kan ke rumahnya. Nah itu makanya kan beda-beda ya. Menurut gua ya. Waktu itu sama istri, ya ini pandangan beda-beda ya. Cuman pas gua sama bini gua, sayang, malu ya gua bilang. Ke mall, ketemu orang kita dandan pakai tas sendal masa ketemu yang punya semuanya kita ya udah pakai sendal yang ini aja takut hilang, pakai yang ini aja takut hilang, tasnya yang gampang aja biar ini. Ngomong gitu ke bini gua, malu aku. Gua bilang gitu, malu ketemu yang punya semuanya, masa pas ketemu dia gua nggak pakai yang terbaik, ketemu dia. Makanya gue waktu itu nyolong banyak. Gue waktu itu emang nyiapin, udah kita pakai yang terbaik. Jadi kalau istilahnya tuh gitu, kalau kemarin haji tuh sendal hilang, nggak ada tuh istilah sendal hilang. Ada yang minjem. Oh ada yang minjem, mungkin orangnya lebih butuh, ya udah gitu. Tapi nangis. Sendal gua. Tapi gitu, tapi menurut gua, nah gua sama istri begitu. Kayaknya ketemu yang punya semuanya gua harus maksimal deh, total deh. Gua harus ganteng, tapi
Ya, wallahu alam ya. Gue sih niatnya seperti itu, Astagfirullahaladzim. Pengen terlihat keren dan ganteng di hadapan Allah. Gue niatnya begitu. Ada gak ketika lu saltum, terus sampai akhirnya ribut sama Umi? Padahal Umi udah ngasih tahu, lu harusnya pakai ini. Kalau ribut sih jarang ya, cuman lebih ke gak pede. Guanya bisa gak pede pas masuk, aduh salah lagi, aduh kurang nih. Gitu biasanya kalau ke kawinan. Kadang kan kita gak pernah tahu tuh, ini harus rapih banget, kadang kita tuh rapih banget. Lah ternyata batikan aja cukup guys gitu. Kayak aduh over dah, aduh jadi malu deh di pojokan gitu-gitu. Tapi untungnya gue tuh emang gak mungkin ribut karena gue nurut banget sama bini gue. Cinta banget. Aduh salah. Kenapa gue merespon begitu ya? Waduh, jadi gue yang salah ini. Gak ada yang salah, gak ada yang salah namanya. Tapi Haji kemarin gimana? Ceritain dong. Wah, Haji kemarin gimana pengalamannya? Wah. Kan harusnya kalian bareng kan? Iya. Lu Masya Allah juga kemarin tuh, makasih lo Omes sempet nawarin di apa namanya? Pindah travel. Di last minute ya gitu. Cuma ya gue jelasin ke Omes karena pertimbangan waktu yang sangat mepet, persiapan dan segala macam, gue ya udah mengikhlaskan untuk nggak berangkat tahun lalu gitu. Karena kan buat kayak Surya kemarin udah nyeritain apa yang dia jalanin di sana rasain. Kalau lu sendiri gimana? Gua sih, wah banyak nangisnya ya gua di sana. Ingat dosa? Enggak, maksudnya kita semua normal. Iya normal. Pertanyaan normal. Kita semua normal. Iya. Dosa. Santai aja kali. Iya. Gua mau ngomong itu. Santai. Lu yang kejebak sama reaksi lu sendiri. Oke. Kan secara psikologis ketika orang bertanya, pertanyaan pertama itu kan memang yang terlalu melekat sama orang itu. Ini orang ngerangkai nih dari reaksi. Dosa. Gua tebelin lagi. Gua lagi. Tapi salah satu yang paling gua inget adalah setahun sebelumnya nyokap gua juga berangkat haji. Yang pertama gua lakukan waktu itu adalah ya alhamdulillah kan kemarin ONH plus ya, haji plus. Nyokap gua tuh haji reguler. Nah, jadi gua tahu banget seperti apa. Surya kan cerita juga tuh gimana haji dari seluruh dunia perjuangannya seperti apa. Gue langsung ingetnya nyokap. Gue langsung video call nyokap, gue minta maaf ya Allah ibu, maafin AA, betapa perjuangan ibu tuh luar biasa. Gue nyaman seperti ini aja, kena panas kayak begini, gue udah gak bisa ngeluh. Gimana ibu ya? Jalan, gue ke tempat jumroh dari dari tenda itu 300 meter, 400 meter. Tinggal jalan langsung bisa lempar jumroh. Nyokap gue jalan kaki, pulang pergi, bisa sampai 12 km di tengah terik matahari. Makanya gue, emang udah pesan dari nyokap. Waktu itu juga gue sebelum berangkat, gue sampai pagi sebelum berangkat tuh ketemu Habib Jafar. Bib, saya harus bagaimana, saya harus gimana. Intinya dari Habib Jafar, dari nyokap gue, waktu itu yang diingatkan ya, mohon maaf lahir dan batin, dibilangnya, kamu memposisikan diri jangan sebagai tamu Allah. Kalau tamu kan kamu jadi orang yang datang, biasanya kan tamu diagungkan. Kamu kesana jadi pelayan Allah deh, cobain katanya. Maksudnya gimana Bib? Ya jadi pembantunya Allah. Apapun di sana yang bisa kamu temukan, siapapun yang bisa kamu bantu, apapun yang bisa kamu bagikan, apalah itu semua lakukan. Kebetulan sama. Itu wejangan dari Habib Jafar, guru-guru dan nyokap. Gitu, makanya ke sana sesederhana Pak. Gua beli semprotan air, kan saking panasnya bisa 40 derajat lebih, 45 derajat. Perkara nyemprotin sambil jalan, serot. Ngelihat orang cuma ngomong begini, alhamdulillah, syukron haji. Betapa dari semprotan air yang bahkan air doang. Berarti mereka jalan dari jauh, saking panasnya, gue kasih semprotan begini, dia syukron haji. Syukron, temen ngantri gitu doang. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sana, dan menurut gue ternyata impactnya luar biasa. Hal kecil, dan itu yang pulang dari haji tuh gue,
memberikan sesuatu itu, gue harus sesuatu yang bagaimana. Dari hal yang kecil pun ternyata begitu impactful ketika memang ketemu sama orang yang pas. Gitu sih. Ketika biasanya kan kalau misalnya kita udah nyampe sono kan kita udah menanggalkan pikiran kita tentang kerjaan, bisnis kita, hobi, bahkan kadang-kadang anak aja udah nggak sempat kepikir gitu. Kayak rasanya gue pengen menghadap ke lu nih dalam keadaan gue menelanjangi diri, gue mohon ampun dan lain-lain. Lu sendiri gimana di sana? Gue sebelum berangkat, apa yang lu selalu keluar di kepala lu? Meninggal. Gue sebelum berangkat nulis wasiat. Gue nulis wasiat, gue tulis semua apa ya misalkan harta gitu, ini ada di sini, ada di sini. Saya titipkan anak saya jika terjadi apa-apa, saya ikhlaskan untuk saya berangkat. Jika memang saya harus kembali di sana, ya Allah, betapa indahnya jika saya harus kembali kepadamu di saat saya beribadah, di puncak ibadah seorang hamba gitu menurut gua ya. Nah, jadi ketika di sana pikiran gua udah tenang. Iya. Kayak udah sudah ya Allah, Engkau yang maha, serba maha, Engkau, saya mau nitipin apa? Orang kamu yang punya kok ya Allah. Saya mau takut apa? Anak saya percaya samamu ya Allah. Saya mau beribadah, saya mau fokus, saya ingin kembali kepadamu, saya ingin, kalaupun saya diberi kesempatan untuk kembali ke tanah air, saya ingin kembali menjadi manusia mulai dari nol lagi, yang jauh lebih baik. Jadi selama di sana, yang gue rasakan indah. Indah, Pak. Masya Allah. Dikasih panas, nikmat. Ya Allah, panas banget ya Allah. Terima kasih. Jadi gue suka sengaja, Pak. Jam 12 siang lagi panas-panasnya sama nyonya, sama istri saya. Sayang, ayo kita keluar. Kita muter-muter aja nih. Kita nikmatin panasnya ini, ya sambil ketemu sama haji-haji yang lain. Kebetulan kan kita dekat sama haji-haji dari benua yang lain. Suka seneng aja Pak, beli permen aja, sesederhana beli permen. Haji gitu. Lagi padet, wah begini. Nikmat ya Allah, nggak apa-apa. Saya kebawa lagi keluar, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, nikmat, ya Allah nikmat. Apapun yang dilakukan, gue berusaha waktu itu sama istri gue, ya Allah nikmat, ini nikmat, saya berterima kasih. Ya ada teman-teman yang belum bisa berangkat, saya diberikan kelebihan ini, masa saya nggak bersyukur, masa saya nggak berterima kasih. Jadi yang kemarin dirasakan indah dan nikmat. Buat gue itu yang paling gue rasakan. Terus yang kadang sulit itu ya, ketika kita pulang meninggalkan tanah suci dan ingin menerapkan rasa itu. Ya. Kenapa susah ya, Mes ya, kadang-kadang ya? Lu ada merasa gitu juga gak? Kan ini kan pengalaman kayak gue pertama kali bisa berangkat umroh juga gitu. Merasakan sebuah kenikmatan dan rasa yang gue nggak bisa jelasin gitu, betapa tenangnya, betapa ini. Niatnya menjaga rasa itu ketika gue pulang gitu, menjaga kerinduan itu ketika gue pulang, menjaga kedisiplinan itu ketika gue pulang. Tapi begitu balik rasa untuk jadi konsisten tuh berat banget. Lu sendiri gimana? Gue sih sama ya, pasti. Jadi kebetulan gue juga umroh baru sekali. Dari sekian lama. Terus alhamdulillah langsung dikasih kesempatan untuk berangkat haji. Kalau gua sama orangnya gampang sekali belok-belok. Cuman sama istri alhamdulillah kita tahu nih. Kita tuh kayak begini deh. Bisa nanti tiba-tiba lupa ya. Gimana rasanya caranya supaya kita tetap menjaga hal yang sudah kita lakukan di tanah suci. Yang gua lakukan dan istri, ini mohon maaf gitu. Gua menjaganya dengan rutin ngaji. Jadi gue ikut kajian, seminggu bisa 2-3 kali. Kebiasaan ini sekali. Baru lu
bentuk after pulang atau dari sebelumnya memang sudah pernah lu lakukan and then lu lebih giatkan lagi? Dari sebelumnya. Oh, oke. Dari sebelumnya, sebetulnya dari pas pulang umroh. Oh, oke. Jadi gue langsung, ayo. Kalau istri sih dari sebelumnya. Oh, oke. Gitu. Cuman menurut gue salah satu yang menjaga Biar hal disiram seperti terus itu, ya? Biar disiram terus. Biar disiram terus. Jadi kadang juga bentuknya nggak kajian, nggak ngaji. Kadang cuman ngumpul, cuman kebetulan sama guru-guru gitu. Jadi bisa tanya jawab. Jadi bisa ngobrol, santai, kayak nongkrong sama teman-teman, tapi tiba-tiba bisa nanya, kalau gua nih, misalkan mau touring, makanya kan waktu itu gue sempat bilang, terus gua berangkat setelah subuh, itu gimana tuh hukumnya keluar kota, bisa dijamah enggak, Jumatnya gimana, sholat Jumatnya, dikasih tahu, oh begini, kalau lagi lu berangkat keluar kota, Jumatannya bisa gini, oh, gua nih wudu, pernah ngelihat orang wudu, kok pakai sepatu sih nggak dilepas, aneh banget, oh ada, zaman Nabi itu ada, tapi kondisinya harus ketika perang, sepatunya seperti ini. Oh, yang tadinya yang gue lihat aja, yang gue lakukan sehari-hari, jadi gue bisa bertanya langsung. Tapi ada impact yang lu berasa nggak di diri lu, ada perubahan nyata di diri lu after lu kemarin haji? Akhirnya lu, either lu misalnya berkomitmen gue nggak akan ini lagi dan sampai hari ini lu bisa, atau tiba-tiba lu berubah menjadi orang yang tadinya mungkin temperamen terus tiba-tiba lu sekarang jadi lebih luas bisa perspektifnya dalam melihat sesuatu. Kalau gua sih yang paling gua pribadi ya, ini mohon maaf lahir dan batin, ya sholat, ngejaga sholat. Dulu gua wah jelek banget lah. Sekarang sih bismillah, doain biar istiqomah, ngejaga sholat. Ngejaga sholat itu yang gua, karena menurut gue ya itu tadi, selain kajian sebetulnya dengan sholat 5 waktu, kadang kita kejaga gitu. Mau gini, sayang nanti mau zuhur, mau itu, nanti kan gue sholat asar gitu. Apalagi mungkin, mohon maaf lahir dan batin, salah satu yang dilakukan, ngejaga wudhu. Jadi kayak, mau gini, enggak, gitu. Sayang banget nanti, udah jaga aja deh wudhunya deh, gitu. Itu mungkin yang lagi belajar diterapkan gitu, dan menurut gua saat ini impactful buat gua. Satu hal, karena gua dulu ya nggak tahu juga ya gua dulu ya. Lu sendiri ngasih kode nih. Kita fase bro. Jadi ya itulah yang berharapnya sih itu. Yang selalu gue tanyakan sampai sekarang nih teman-teman, ketemu guru, ketemu siapapun yang gue anggap penuh ilmu, selalu gue tanyakan adalah, ya guru bagaimana cara istiqomah? Dan sampai saat ini gue masih mencari, karena jawabannya beda-beda. Oh, ya. Insight-nya beda-beda? Beda-beda, insight-nya yang gue ketemu, karena kan gitu kan, tadi inti pertanyaan lu pas balik, gimana caranya istiqomah? Iya. Itu yang gue mencari. Makanya gue setiap ketemu guru, mau lagi acara kecil, acara gede, ada yang mau bertanya, gue pasti nanya sama. Teman-teman yang satu kajian pasti udah tahu. Pasti dia yang nanya nih caranya istiqomah. Iya, selalu itu yang gue cari. Cari tahu bagaimana caranya istiqomah. Berarti mungkin jalannya banyak untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya, itu. Tinggal mana yang paling sesuai sama diri kita masing-masing ya. Tinggal kita nyari, yang nyamannya yang ini nih. Kalau gue mah ini. Nah, salah satunya yang gue lakukan itu menjaga sholat. Dari salah satu guru, jaga sholat, cobain. Kan sholat sehari 5 waktu nih. Dalam 5 waktu itu kira-kira lu masih mikirin stylistnya nggak? Untuk misalnya sholat asar nih, gua sajadahnya merah, misal. Sarungnya gua hitam. Kalau ini terlalu berlebihan nih. Terlalu berlebihan. Iyalah. Tapi kalau Jumatan gua iya. Gua udah belain masih aja. Lu sendiri. Iya. Tapi itu. Ya tapi menurut gua pertanyaannya Andika terkesan kayak bercanda, tapi ya tadi jawaban lu. Iya. Kan kita ya gua aja sadar diri. Kadang-kadang ketemu sama pencipta gua aja baju seadanya. Padahal kan harusnya yang paling bagus yang lu punya. Iya. Itu. Jadi wajar kalau kita stylish malah. Iya. Gue seperti itu. Kayak tadi Jumatan, gue tuh mikirin bajunya seperti apa. Udah deh pakai bajunya yang ini aja deh. Gitu. Parfumnya kalau Jumatan, khusus Jumatan biasanya emang beda. Gitu, parfum Arab. Terus biasanya kalau sebelum sholat tuh ada parfum juga tuh dari Arab biar wangi gitu.
Keren. Lu jadi Orang malu. kalau nyemprotin parfum Arab bisa langsung ngomong Arab gak, Mas? Nah, gua nanya aja sih. Kalau di gua lebih ke keluar punduk ya. Jadi onta. Onta Tapi itu. gue akhirnya melek ya, maksudnya karakter Omes yang ya dia explore gitu, dia total kalau dia lagi suka sesuatu. Makanya akhirnya sampai ya ini agak lompat sedikit ya. Sampai podcast Mas bisa sampai sekarang kan salah satu, gue pernah nanya sama Surya, siapa sih salah satu pemikirnya? Dia juga. Dia yang seneng explore, seneng ayo bikin apa lagi, bikin target apa lagi. Sampai kemarin apa di pesawat ya? Iya. Muri. Keren banget tuh. Keren Podcast banget. pertama. Kita bikin dong di pesawat, bro. Thank you. Bener. Isi komennya apa coba banyak? Kan gua tuh bacain komen ya di YouTube di share. Ajakin Wendy tuh kata bener. Itu baru rekor katanya. Sekarang belum rekor. Ya nggak apa-apa asal lu mau ngerekam suara. Gila. Maksud gua aja sempet nanya ke Surya kan, gue yang gue ngomong langsung itu gue DM tuh Surya sama Darto kalau nggak salah. Kalau lu karena gue ketemu langsung sama lu, gue mau say congrats buat itu gitu maksud gue. Dan gue sempet tanya Surya, itu posisinya di belakang ya Sur? Iya di belakang. Waduh dalam hati gue udah takut terbang. Terus kalau podcast harus duduk di belakang, goyangnya berasa bro. Berasa. Apalagi kemarin mau flightnya ke Makassar pula kan. Iya lumayan jauh 2 jam setengah. 2,5 jam. Lewat laut lagi kan. Dan kadang-kadang suka turbulen juga kan Makassar gitu. Siapa ide awalnya sebenarnya siapa? Dari lu atau dari siapa? Kan ada lu, Darto, Surya, sama Hilmi tuh. Siapa Hilmi? Siapa sih satu lagi siapa? Rahmat. Angling. Sebut saja Mawar. Oh iya. Jadi Mawar itu Jadi Mawar. Iya, tapi keren loh, itu idenya keren sih, idenya keren. Jadi idenya itu emang sama-sama waktu itu. Ya kalau di podcastnya kan emang enggok tuh. Terus kita mau bikin apa nih, sesuatu yang beda. Cuman memang ya obrolan sama-sama lah. Iya. Tapi Obrolan memang sama-sama. gua lebih concernnya adalah berjuang barengnya di podcast masih. Ya. Lu udah Itu tahun ke-5 kan? Tahun ke-5 ini mau Gabungin tahun kepala ke-6. 4 orang dengan Beh. sama kalau dibilang kreatif semuanya kreatif. Kalau dibilang 3 sih kreatif sih. Hah? 3. Surya, Omes, Enggok kreatif. Ya. Yang satu jelek. Pistol, chill, Sabwajib. Baru tadi ngomongin bulan haji, mulut gak dijaga. Iya, maksudnya 4 orang dengan kepala beda-beda, ego beda-beda. Alhamdulillah. Makanya 6 tahun tuh buat kita, makanya kan selalu sih paling sedih-sedihan tuh gua sama Enggok. Ya kayak kemarin gua di maksudnya apa? Ya, gampang touchy. Oh. Kayak kemarin gua waktu di pesawat gua sampai ngomong ke anak-anak, "Guys, terima kasih ya." Ya gua lihat tuh. Iya, gak sembarangan orang memecahkan sebuah rekor dan gua seneng bisa berbagi memecahkan rekor ini bareng kalian, gua bilang. Kalian berempat dengan 4 karakter yang beda-beda. Surya kan si nggak mauan, Surya tuh remnya kita, si pesimis. Nah, gua kan si optimis, si pengen, Sur, nanti kebayang nggak kita bakal begini. Lu bayang itu tangga, kita akan sampai tangga 10. Surya, ngapain sih naik tangga? Surya, ngapain sih gitu-gitu? Ngapain sih naik tangga, capek kali, gitu Surya. Tapi ngerem buat kita. Oh iya, jangan kejauhan. Nah, kalau Darto, itu yang Mister, ayo dah. Tok mau ke sana yuk, ke tangga 10. Ayo. Tapi Tok, udah aja nggak usah naik tangga. Ayo. Gitu. Paling nganggur emang. Nganggur aja kayaknya. Sekarang aja nyari kesibukan. Sok sutradara. Emang paling nganggur. Tapi sebenarnya sebelum ke Angga Singgok, sebenarnya gue yakin nggak cuma lu sama Singgok kan yang sedih, yang pencapaian kalian. Sebenarnya kalau Surya mah udahlah ya, susah lah ya. Kalau Darto tuh feeling gue sebenarnya dia juga pengen nangis, tapi dia tahan. Karena takut air matanya keluarnya dari pori-pori. Lu nangis apa berkeringat? Berkeringat.
Kalau tapi perekatnya adalah Enggok. Perekatnya? Oh justru perekatnya Enggok tuh mami. Enggok tuh ibu. Enggok tuh. Ya kelihatan. Karena dia Mecer. Iya paling mecer, nggak paling bijak juga, tapi dia emang paling bisa aja. Iya. Kesini masuk. Dia tahu cara komunikasi sama lu gimana. Udah guys, udahlah. Si ini yang nggak peduli, nggak yakin, si ini yang over yakin, si ini emang nggak peduli, gitu. Nah, udah ini gitu aja. Tapi akhirnya sekarang seiring berjalannya waktu kita punya tugas masing-masing. Darto tuh kreatif, semua tuh kreatif, bikin ini, selamatan podcast mas, ulang tahun, kreatifnya konsepnya begini. Enggok yang mengatur perusahaan, flow-nya kayak gimana karyawan itu gimananya. Surya itu yang memang setiap ada apa involve satu persatu. Gue mungkin salah satunya di bisnisnya, gitu. Oh ini ke sini nggak bisa, ini sponsor dari sini, bisa masuk dari sini. Ya salah satunya kemarin. Yang seksi repotnya lu meeting sama klien, meeting sama sponsor. Salah satunya lah. Boleh nggak dibawa ke sini salah satunya gitu. Wah, rekor muri kemarin kan kawan kita juga kan. Oh iya. Itu meeting terus, itu udah lama. Kan teman golf kita juga, teman main kita juga. Mes, gua mau gini, ayo kok, gua siapin gini. Meeting. Gimana? Oke, deal. Oke. Gitu, makanya kemarin alhamdulillah kejadian dari pertemanan juga. Gitu. Tolong dibawa lah sponsor satu kemari gitu. Ya elah, apa bikini bisa? Bikini, tapi dipakai. Tupis. Tapi syaratnya dipakai. Gua lagi ada masuk produk kondom. Tapi harus direview lagi. Anjing. Direview langsung. Gitu, aneh-aneh deh sponsornya. Tapi pernah gak satu titik kalian sama-sama jenuh? Oh sering. Terus gitu ngatasinnya gimana ya? Sering banget. Kadang-kadang kan kita juga ada fase-fasenya gitu lah pasti. Gue takutnya itu terjadi sama kita nanti misalnya tiba-tiba kayak hopeless, udah kali ya. Iya aja nih gitu. Yang pertama kita tuh kalau udah ngetek terus ngeliat, kan jenuh tuh hasilnya pasti kurang ya. Kita bakar. Itu dari awal podcast masa ada. Selama kita yakin hasilnya kurang guys. Apalagi intensitas ketemu kalian kan sering ya. Kadang-kadang memikirkan satu topik hari ini mau ngobrol apa aja kan susah dong pasti. Iya, gitu. Apalagi kita nggak ada skrip juga sama. Iya. Nyampe cuman bahas apa ya? Bahas minggu lalu kali kita habis ngapain update, udah selesai. Cuman kalau sampai ke titik jenuh, biasanya kita memang punya agenda jalan-jalan. Ya makanya kita berempat golf, dipaksa tuh semua main golf. Sekarang padel, ada gue bikinin, ayo kita harus padel berempat. Jadi di luar sesuatu yang memang sudah rutinitas dan menjenuhkan, kita cari sesuatu yang baru. Biar men-trigger ada cerita juga ya. Kayak kemarin, bikin podcast di pesawat. Excited kan, ini sesuatu yang baru nih, seru nih. Mau TikTok capek gak apa-apa nih, ini ada sesuatu yang baru lagi nih. Gitu, bentar lagi kita mau ulang tahun. Kita ngumpul tuh berempat tuh, bikin apa lagi ya? Kemarin kan kita udah nih, keempat kita bikin hajatan, kelima bikin selamatan, keenam apa nih? Gitu. Nah kalau lu kan ada Enggok nih, misalkan 3 aneh, 3 karakternya beda-beda segala macam, ada Enggok yang menyatukan. Kalau gua sama Andika, misalkan sekamar aja diem-dieman, itu gimana tuh? Gimana kita mau jalan-jalan nih? Kalau kata gua mah, dimulai dari tidur pelukan. Skin to skin. Dimulai dari situ keakraban tuh biasanya mulai muncul. Lu sama bini gua gitu. Nah iya beda, itu sama bini lu. Kalau gua sama Dika harus skin to skin, minimal harus ada satu orang yang demam. Biar ada alasan. Kalau kata gua akhirnya kalian harus menemukan satu persamaan di luar yang sudah rutinitas kalian lakukan sih. Justru ini tadinya buat escape kita bersenang-senang dari dunia TV ya. Maksudnya kita di TV. Ya dimulai dari itu kan kalian fun. Iya. Ternyata bisa seru, nanti cari lagi apa gitu. Kayak gua bikin touring, bikin kebetulan kita kan seistri anak pada deket juga. Jadi kita ada rutin tuh kayak akhir tahun kita mau kemana nih guys, gitu-gitu ya kayak kalian juga rombongan lapor. Tadinya gue berangkatnya ini dari fun mes. Gue ngajakin dia ketika dia udah lemas, maksudnya udah nggak ada gairah di YouTube. Gue lagi semangat, tapi gue nggak mau memulai lagi dari nol dengan hire karyawan apa segala macem. Akhirnya
mencobalah. Yuk kita jadikan ini escape dari rutinitas syuting gitu. Setelah berjalan, kan ini tidak kunjung masuk. Gua merasa ada gini. Aku tidak mau menjadi orang ke-11 yang jadi benalu di hidupnya Pak Wendy. Gila nih orang anjing. Jadi gue udah mulai ada kekhawatiran, apakah aku menjadi orang ke-11 tersebut? Ya, tapi terlalu jauh, ya kan? Iya, terlalu jauh. At least lu bisa Brownies ikut, BTS ikut, apa ikut. Lu kayak mereka. Sama dong. Berarti orang ke-11 dong. Enggak sih. Menurut gua ya. Lu berapa tahun bisa masuk sponsor, Mas? Langsung. Karena lu udah ada tim sebelumnya dari awal ya? Satu. Nggak ada tim. Kita yang gerak. Gue yang ngetok-ngetok. Gue punya ini nih. Terus kita branding. Nih, gue ya. Andika awal-awal udah ngetok-ngetok sih. Cuma yang diketok kepala gua kan. Nah itu salah dik. Gue sih ngetok duluan dari awal. Sama kalian harus, mohon maaf ya, yang nge-branding. Kayak gue kan selalu nge-branding. Podcast Mas, kita jadi apa? Kita jadi rajanya podcast, audio. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Tuh, tanya Darto. Surya, bacot. Pasti gitu. Nah, tapi terbukti ternyata kita waktu awal Podcast Mas nomor 1 global versi Spotify Lite. Yang keduanya dari Belanda, dari Jerman, Argentina. Kita nomor 1 Indonesia, kita harus embrace itu. Dan sebelum gua kesini, views kalian keren banget, jauh di atas Showcase Mas. Gue ngitung 2, 1, 2, itu jadi barang. Itu angka, jualan pasti sama angka. Viewers lu berapa, angka lu berapa. Gue setiap jualan angka. Oh, data itu ya? Ini data. Orang yang dengerin gue segini. Gue terbesar nih saat ini yang waktu Podcast Mas awal di Asia Tenggara. Nggak ada lagi. Nih yang dengerin gua, nih ada yang dari orang Indonesia di Amerika dengerin, orang Indonesia di Swiss dengerin, ini orang di sini dengerin kita. Jadi kan mereka ngelihat angka. Tapi satu hal, menurut gua ya, karena kan ini industri digital, ini banget ya, apa istilahnya agile ya, apa? Gampang berubah. Ya, gampang berubah, gampang trennya termasuk harga. Kita mau main di mana? Menurut gua ya, kita mau main di mana nih? High kah? Atau middle kah? Atau di low? Kalau kita di low kayaknya sayang kali ya. Kita udah punya brand nih. Podcast Mas ada Enggok, Surya, Darto, Omes. Tapi kalau kita high, ternyata masih ada nih YouTube-nya teman-teman kita nih. Oke, kita main di sini aja deh. Yang penting ada target kita saat ini di Podcast Mas. Karyawan kita harus hidup, bahagia, terjamin. Udah. Target kita di situ. Podcast Mas, ya ada uang lebih, alhamdulillah, kita syukuri. Dan ini tempat kita berkarya. Ketika kita di televisi, terbatas dengan itu. Ini kan itu awalnya Podcast Mas. Lu nggak bisa ngomong A, nggak bisa ngomong itu, nggak bisa bercanda ini. Kita berkarya di sini, kita bahagia, seru-seruan. Udah ada orang-orang yang kerja sama kita, mereka harus hidup, terjamin. Keluarganya mereka menitipin ke kita, udah terjamin, udah aman. Itu sih. Gitu sih. Dari komunikasi publiknya Omes nih udah cocok ya? Iya. Kayak misalnya masuk ke ranah baru gitu. Untung kemarin gak jadi. Serem dia temen-temen. Gak bisa Gue akhirnya sampai di usia dimana gue melihat teman-teman gue banyak yang jadi, banyak juga yang nggak jadi, banyak yang berpikir untuk bermanuver kayak gitu. Ternyata kita sampai di usia-usia itu. Lu kemarin, lu kenapa menyayangkan untuk nggak jadi? Gue sih karena belum dapat izin aja. Tapi lo minatnya ada? Gue waktu SMA cita-citanya aja jadi wali kota termuda di Indonesia. Sebelum masuk dunia televisi, gue tuh pengen jadi wali kota termuda di Indonesia. Dan gue komit dan gue menjalankan itu. Gue ikut angkatan muda salah satu partai, gue aktif di kampus, gue aktif di sekolah, apa yang bikin lo OSIS tertarik segala macam. Kenapa lo sempet terbersit punya cita-cita itu? Apa yang membuat lo tertarik gitu? Klise ya.
pengen bisa bantu. Kayaknya salah satu cara yang bisa gue lakukan adalah ketika gue mungkin diberi kesempatan untuk memimpin, mungkin gue bisa mengatur nih. Oh ini begini, oh si banyak ini. Keresahan lu yang lu lihat di kanan kiri lu yang lu nggak bisa benahi karena lu nggak punya kemampuan atau daya untuk bantu orang-orang ini gitu. Iya, karena gue selalu gitu sama kakak gue, ya anak-anak podcast mas pasti pada tahu kalau gue udah ngomong, ini ngejual kemiskinan. Tapi di antara berempat, memang gue paling miskin. Rumah gue sampai saat ini masih ada di Sukabumi, masuk ke dalam gang. Gangnya cuma cukup satu motor, kalau ada motor dari depan gue harus berhenti. Terus jalannya dari depan ke dalam itu sekitar 10 menit, 15 menit. Itu rumah gue di pinggir sawah, di pinggir kolam gitu. Gue nggak pernah punya kendaraan pribadi sama sekali. Gue kemana-mana naik angkot. Sampai bokap gue meninggal, gue nggak punya motor juga nggak punya memang. Mobil nggak punya. Sepeda aja gitu. Jadi kemana-mana gue ngangkot. Dan itu keresahan gue kayaknya kalau gue punya, ya pertama pasti pengen kaya gitu. Kayaknya kalau punya duit banyak, enak kali ya. Ini kayak orang-orang gini nih bisa dibantuin. Kayak gue harus bayar angkot gratis aja kali anak sekolah gitu, karena gue merasakan hal-hal itu. Gitu, jadi keresahan sendiri yang gue alamin gitu. Ih kayaknya enak ya gitu. Bertolak belakang sama Soima ya sudut pandangnya. Ya kan orang-orang tiap orang beda-beda. Kalau dia kan lebih ke takut. Takut karena banyak kejadiannya ya takut korupsinya, takut nggak bisa amanah, takut. Kalau misalnya suatu saat ada peluang lagi akan lu ambil nggak? Ketika lu misalnya siap gitu. Nggak dapat izin tuh dari siapa? Istri? Istri dan nyokap. Gue selalu kok minta izin. Bu, ada tawaran ini. Jangan. Tapi nyokap lu tahu lu pernah punya cita-cita jadi wali kota termuda? Tahu banget. Sampai kakak gue tuh sampai ngomong minta izin ke nyokap gue. Karena tahu dia tuh passionnya di situ. Kita tuh sering ngumpul keluarga. Sering meeting keluarga, ngumpul seadik kakak, menantu sama nyokap. Suka diupdate tuh, gimana? Kamu gimana? Terus kakak gue tuh ngomong, Bu, kasih izin kali si AA. Kayaknya memang dia passionnya di situ. Kasian nih anak, pengen melakukan sesuatu. Alasan gitu. Nyokap melarang adalah? Gak ada. Jadi dia ini aja, mungkin pandangan politiknya mengeneralisasi bahwa politik itu bahaya gitu. Jadi kalau balik lagi ngomongin si meeting itu ya, kayak gue punya Tigre, dulu tutup. Orang bilang, oh udah nggak laku, oh mungkin dananya kurang. Enggak, disuruh nyokap. Nyokap gue nyuruh, gimana bisnisnya? Bagus Bu, tutup ya. Hah? Tapi Bu, udah tutup aja. Jadi kebetulan gue seneng bisnis kan, sekeluarga juga bisnis, ada bisnis keluarga juga, komisaris utamanya nyokap. Dan bagi kita bertiga, ya restunya nyokap, izinnya Allah udah. Meskipun dia tidak mendetail alasannya kenapa harus tutup, pokoknya titah tutup, lu percaya bahwa itu. Tapi ya maksudnya kita juga dengan ini ya, nggak tiba-tiba yang aneh-aneh gitu. Tutup ya. Tapi lu nggak pernah mendalami apa alasan nyokap melarang lu untuk? Biasanya setelahnya gue baru tahu. Oh, pantesan ibu suruh tutup ya. Gitu. Kayak, Bu, mau buka toko di sini? Jangan. Tapi Bu, ini udah kesempatan nih waktunya kita buka toko nih, penetrasi ke kota ini. Janganlah. Nanti aja, sabar dulu, nabung. Tapi tiba-tiba bisa beberapa saat kemudian, bisa berapa bulan, berapa tahun kemudian, pengen buka tokonya ya? Iya Bu. Boleh sekarang sok buka. Bismillah. Tabungannya udah ada? Ada. Ya udah, sekarang bismillah. Gitu. Berarti kalau tiba-tiba ibu bilang, sok jadi muk. Kalau itu dikutuk. Itu dikutuk. Tapi karena kita bilang, kita bertiga, adik kakak gue nomor 2 kan, kakak gue cewek, adik gue cowok. Jimat. Maksudnya jimat? Jimat kami. Nih, nama nyokap gue di handphone. Jimat dunia akhirat. Nih. Terus lu manggilnya
Tetangga manggil Bu Jimat. Bukan Bu Jimat. Buat keluarganya doang. Buat keluarga doang. Ibu Kanyaah jimat dunia akhirat. Ibuku tersayang, jimatnya dunia dan akhirat. Jadi bagi gua, udah, ibu mau apa bebas. Kata ibu begini, nurut. Yes, karena kan kita udah kenal ya, maksudnya masuk akal selama ini buat kami. Jadi ya, kata ibu berangkat haji. Wah itu Masya Allah. Itu disuruh nyokap. Wallah ya, gak punya uang. Karena memang kan cukup lumayan. Iya harganya. Lagi nabung kan mau beli rumah. Itu tuh harusnya gue beli rumah buat nyokap. Gak haji tahun ini. Tapi Bu, gak usah tapi-tapi. Tapi uangnya masih kurang. Ada. Insya Allah ada rezekinya. Ada rezekinya. Gue sama bini gue sampai kaget. Ada. Boleh nggak tanya? Ya kali ya kan. Paling dia mau nanya, MU kira-kira bisa menang Liga nggak? Apa barusan? MU. Aduh, apa tuh? Aduh. Liverpool bro. Aduh. Tapi begitu sih. Nyokap tuh. Kabo ya. Ya. Makanya kemarin kan ada kata teman-teman ada yang belum bisa berangkat. Emang doa dari nyokap. Udah ya udah Bu, nurut, bismillah. Detik itu ibu bilang berangkat. Ya udah Bu, bismillah. Pagi ya. Sorenya gue nangis nelfon nyokap gue. Ibu, Ayah Artos ada uang masuk pas untuk nutupin berangkat haji sorenya. Makanya gue udah, kita bertiga sama nyokap mah udah itu mah jimat kita dunia akhirat. Tapi once nanti dia tiba-tiba boleh kalau sekarang, lu maju? Oh, gue takut kehilangan temen nih. Gue takut kehilangan temen nih. Gitu. Lu orang ke-8 nih ngomong begitu. Gak temenan lu ya. Tapi gua saat ini ya, saat ini gua sekarang belum mau. Oh belum. Saat ini kemarin juga dari nyokap gak dikasih izin, terus gue juga bertanya ke sana ke sini. Oh ternyata saat ini itu tadi pulang dari haji juga ada banyak cara untuk kita bisa berbakti, buat mengabdi, membantu. Ada banyak cara, gitu. Tapi emang kelihatan dia kan seneng ya kalau misalnya urusan tongkrongan aja dia seneng organize sesuatu. Gak usah gitu deh, grup padel tiba-tiba ada logonya. Iya. Dia pikirin bajunya. Baru sekali main, berapa kali? Sekali apa dua kali main? Iya kan? Tiba-tiba udah ada akun Instagramnya, udah ada namanya, udah ada logonya, udah ada desain kaos. Iya, ada bajunya. Dia seneng mau organize kayak gitu-gitu. Ini grup golep kita. Bikin nih ini teman-teman public figure, ini teman-teman bisnis. Pengen dong main sama teman-teman public figure. Kita main dulu. Ya udah bikin grup. Gitu-gitu emang seneng gua. Seneng motoran diorganize. Oh, hari ini nginep di sini, ntar perjalanan ke sini, jam segini ke sini. Seneng gitu. Kalau kita kan malas ribet ya urusan gitu-gitu ya. Bener. Dan lu kan bisnis lu hampir semuanya jalan. Tapi benang merah dari semua bisnis lu apa, Mas? Itu buka-buka toko aja. Buka-buka toko itu bisnis yang dijalankan. Lu ada travel juga. Ada. Sekarang Masya Allah ya, bismillah. Tapi minta doanya juga. Lu bisa mengelola itu dengan berbagai macam area gitu loh. Bukan area bisnis ya, bukan. Mungkin nyambung juga nih. Menurut gua ya, ini mohon maaf nih. Gua juga belajar dari sahabat kita juga yang menjadi partner juga. Ketika lu menjadi seorang pemimpin yang hebat adalah seseorang yang sudah bisa mendelegasikan dan percaya kepada orang lain. Makanya gue berani bikin bisnis baru lagi karena gue belajar mendelegasikan dan gue belajar percaya sama dia. Dan dengan filter yang panjang, oke, yang ini bisa nih pegang sama si ini. Oh, bisnis yang ini harus dipegang sama ini. Kita temenin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Oke, selesai. Bisnis ini udah jalan. Oke, gue cabut, gue bikin bisnis baru.
Begitu. Ini udah berjalan, udah selesai. Dia bisa hidup sendiri, ada lebihnya ya bagus, tapi dia udah bisa hidup sendiri, bikin bisnis baru lagi. Gitu. Jadi mendelegasikan, ternyata paling sulit itu mendelegasikan. Tapi kan ada juga yang ada juga orang yang ngomong bahwa ketika lo melakukan bisnis apapun itu gitu, akan lebih bagus ketika kita sebagai ownernya turun langsung. Tapi menurut gue ya itu tadi ada masanya. Dan gue pernah... Lu berarti mirroring orang dulu nih. Orang yang mungkin akan lu percaya untuk lu megang ini. Setelah itu lu tinggal. Baru karena udah jalan nih, udah hidup, udah sehat. Kalau belum sehat, gue akan terus pantau. Tapi ya udah selesai pun tetap gue pantau. Gitu, cuman gue pernah ikutan kelas juga. Jadi gue suka ikutan kelas. Kelas apa nih? Ada seminar bisnis gitu? Seminar. Lu sering ikutan, Mas? Ada beberapa kali lah. Jadi ada kelas CEO. Yang ngajarin tuh CEO. Lu pengen bikin CEO? Bukan CEO. Chief Executive Officer. CEO. Gitu. Jadi ikutan kelas. Oh, jadi menurut mereka benar kata kuncinya bisa mendelegasikan. Karena ketika lu nggak sehat ternyata, ketika kita bisnis sesuatu dan kita terus di situ, nggak akan berkembang. Gue belajar karena bisnis gue kan keluarga ya. Kita belajar dari bisnis keluarga Indonesia yang udah besar lah. Ada contohnya tuh beberapa yang make up gitu-gitu kan, keluarga dari bab orang tuanya ke anaknya. Ternyata tidak boleh dipegang terus, harus percaya sama anak. Kayak sekarang yang pegang travel itu adik kita. Awalnya kita dampingin, sekarang terserah. Ini kamu mau maju, kamu yang akan memajukan ini. Kalau di keluarga. Gitu, tapi kita tetap mantau. Wah ini ada kesulitan, tetap kita sebagai adik kakak buruk langsung. Si A lagi sulit ini buruk langsung. Gitu, tapi ternyata gue belajar ikut yang kelas-kelas gitu. Oh ternyata begitu. Emang harus dilepas. Maksudnya dilepas nggak 100% ya, tetap kita pantau. Ada orang yang kita simpan. Misalkan kalau kita berbisnis sama orang, finance harus kita ini ibaratnya di toko kasir sama orang gua ya gitu. Yang megang duit nih, tapi biar fair, kita buka semuanya kayak gitu-gitu. Jadi ternyata seperti itu. Ini mendelegasikan dan yang kepercayaan. Sebenarnya diharapin sih, kayak misalnya Uying tuh berharap misalnya boleh nggak ya rumah ini tuh didelegasikan ke dia yang nggak gitu. Kayak gitu konsepnya. Hotel yang di Makassar punya mertua lu, adik ngarepin gitu. Kali-kali gue bisa ngelola gitu. Itu alasan mereka ngikut lu sampai hari ini loh, Pak. Mereka berharap dipercaya. Percaya nggak percaya, gue udah ada feeling mereka ke arah situ. Makanya gue mulai membatasi kedekatan gue sama mereka. Gitu. Tapi ya ini gue agak susah untuk doing business, to be honest ya. Mungkin satu, gue orangnya nggak enakan. Kedua juga mungkin gue orangnya dalam tanda kutip perfeksionis. Jadi kadang-kadang susah untuk mendelegasikan ke orang. Walaupun sekarang gue mencoba itu untuk mempercayakan, misalkan apa yang gue lakukan ini ke orang ini, ya udah apapun konsep yang lu mau dan segala macam lu jalanin. Gue nggak mau ikut campur. Tapi sejauh mana sih kepercayaan itu bisa kita delegasikan ke orang? Sejauh mana kita bisa bilang bahwa ini kayaknya nggak berhasil? Nah kalau itu menurut gue belajar yang paling susah di dalam bisnis, dan itu menurut gue bisa diasah, tapi bisa juga anugerah, intuisi. Menurut gue di bisnis itu salah satu yang penting adalah intuisi. Intuisi itu awalnya dari kita nongkrong. Kayak gue nggak cocok deh sama orang ini. Kayak gue cocok berteman tapi bisnis nggak bisa. Udah itu intuisi, ya kan? Ada yang begitu. Tapi ada turunannya. Semuanya ada di angka menurut gue. Yang pertama bisnis plan, financial plan. Mau bisnis apapun, lu harus ada bisnis plan sama financial plan. Nanti dihitung semuanya, nih, buset BEP-nya 4 tahun. Gak usah, udah gue simple. Kita seperti itu. Bisnis plan, bikin ini, targetnya begini, kafenya begini, desainnya begini. Oke, budgetnya berapa yuk kita hitung, gini, asumsi segini, keluar financial plan. Cek. BEP-nya berapa tahun? 1,5 tahun. Menarik. Ambil, kita kerjain. Jadi gue begitu. Gitu. Ada orang yang mengerjakannya. Gimana kalau kita bertiga bikin sesuatu, Pak? Bikin outfit keren. Mau wakili orang tinggi sama orang pendek. Nanti kita pikirin outfitnya. Kayak gitu konsepnya. Kan itu mempengaruhi rasa percaya diri kan? Nggak begitu konsepnya. Gue nggak ikutan.
ide bagus tak? Thank you guys.